Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham. Di video bincang-bincang santai tentang pasar modal dengan narasumber-narasumber yang berpengalaman di bidangnya. Kali ini kita kedatangan Mas Ilham ya. Mas Ilham ini adalah senior supervisor di Mirai Sekuritas. Mirai Aset Sekuritas. Mirai Aset Sekuritas. Jadi kalau mau bikin akun bisa ke apa ya? Ke Guru Saham dulu, baru ke Pak Ilham ya? Ya bisa. Jadi kalau langsung ke Pak Ilham nggak dapat bocap Guru Saham. Tapi kalau ke Guru Saham dulu, baru ke Pak Ilhamnya atau tim Pak Ilham, ntar dapat akses gratis bocap Guru Saham. Dimana bakal coming soon sebentar lagi bakal rilis ya, doakan aja karena ada sedikit perbaikan lah ya. Jadi Mas Ilham kita bakal sharing-sharing ya tentang pasar modal, mungkin bisa menjadi masukan juga dan menjadi gambaran bagi teman-teman yang nonton video ini, apalagi yang pemula-pemula ya, yang baru mencoba di Bursa Efek Indonesia, biar nggak kalau rugi nggak dalam banget lah gitu. Kalau untung ya alhamdulillah ya. Nah, kalau Pak Ilham, Mas Ilham sendiri pertama kali mengenal Bursa Efek Indonesia tuh kapan, di mana sih? Pertama kali itu udah lama juga nih. Dulu tuh awal-awal ketika lulus kuliah. Ya, jadi kurang lebih itu tahun 2006-an lah ya, pertama kali tahu pasar modal, karena waktu itu memang diajak teman untuk bekerja di salah satu sekuritas. Ya. Tapi memang waktu 2006 itu masih belum ada keinginan untuk kerja di sebuah perusahaan, karena memang saya itu niatnya wirausaha. Ya, jadi usaha apapun itu saya jalanin. Tapi benar-benar terjun akhirnya ke sekuritas itu tahun 2009. Itu di e-trading. Nah, langsung di Mirai ya, jadi Mirai yang sekarang ini adalah dulunya itu namanya e-trading. E-trading Securities. Nah, bukan Daewoo ya? Bukan. Lalu dia diakuisisi oleh KDP Daewoo. Oke. Lalu sekarang diakuisisi lagi oleh Mirai Aset Sekuritas. Jadi bisa dibilang saya di perusahaan ini sudah 3 dekade. 3 dekade yang berbeda. Sesepuh ya. Kurang lebih seperti itu ya. Sesepuhnya Mirai teman-teman. E-trading itu juga Korea? E-trading itu tidak secara langsung Korea, tapi memang ada kepemilikan saham milik Korea. Bahkan waktu dia e-trading, sebenarnya Daewoo itu sudah punya kepemilikan saham di e-trading, tapi persentasenya masih kecil. Gede lagi. Iya. Oke. Lanjutkan sebelumnya. Pertama kali, ketika sebelum masuk ke perusahaan sekuritas berarti belum mulai praktek di Bursa Efek ya sendiri? Belum ya? Belum. Jadi kalau untuk punya account atau praktek ya, maksudnya account sekuritas itu tahun 2010. 2010 baru buka account. Berarti kerja dulu baru bikin account. Betul. Modal pertama kali berapa? Modal pertama kali 10 juta rupiah. 10 juta ya? Jadi nggak langsung 1M gitu ya? Enggak. 10 juta. Karena ini kan ya masih dibilang pengalaman baru mengenal ini makanan apa ya, ini keripik pedas atau bukan gitu istilahnya. Jadi kita ya cicipi dulu, selami dulu. Iya. Atau memang 1M-nya belum ada ya? Mungkin bisa seperti itu juga. Alasannya mungkin. Ya, tapi sih memang kalau baiknya kalau belum paham mulai dari modal kecil dulu ya. Dan itu modalnya nggak mengganggu aktivitas ya. Ketika udah bikin account, saham yang pertama kali dibeli apa sih, Mas? Sahamnya dulu ya
lama sekali itu berarti ya. Hampir 11 tahun. Itu kalau saya tidak salah ingat itu perbankan, itu bank saudara SDRA kalau saya nggak salah ingat. SDRA. Ya. Masih ada ya emitennya sekarang? Kalau nggak salah masih ya. Oh, masih ada. Ya, SDRA kalau nggak salah. Oh, Ya, perbankan. perbankan. Berarti itu dulu udah ada sebelum LQ45 belum ya? Sudah. Oh, sudah ada ya? Ya. Oke. Cuman memang belum masuk ya. Nggak masuk kategori LQ45. Oh, belum masuk ke LQ45 ya SDRA. Belinya waktu itu kenapa itu pertama kali? Belinya kenapa itu? Karena memang kebetulan pada saat itu posisi sahamnya lagi naik. Oh, lagi tren. Ya, jadi berminatlah melihat di hari tersebut dan hari-hari sebelumnya ini saham kok kasih gainnya cukup lumayan. Oke. Jadi bukan gorengan ya? Second liner. Second liner. Ya. Pertama kali transaksi di BI kan beli saham SDRA. Nah, itu akhirnya profit atau rugi sih? Pertama kali beli saham itu rugi. Rugi. Iya. Berarti kalau rugi berarti cut loss ya? Betul sih. Iya. Iya, rugi. Seberapa dalam sih? Kalau dalamnya sih nggak terlalu dalam banget ya, karena kan memang waktu itu baru awal, jadi euforia terhadap sahamnya juga belum terlalu wah. Gitu. Jadi ketika memang habis itu beli, esok harinya nggak taunya malah turun. Oke. Nah, karena ternyata belinya itu udah di pucuk. Nah, saya bilang seperti ini karena sekarang udah tahu. Kalau dulu nggak tahu, karena ngelihatnya kan cuma historinya aja, ini saham kayaknya bagus nih, naik terus beli ya. Tapi kan nggak tahunya di saham itu kan ada yang namanya siklus. Ya, ketika dia naik akan ada reversal balik, yaitu penurunan. Iya. Nah, salahnya mungkin saat itu beli sahamnya tanpa ada analisa atau hal-hal yang diperhatikan terlebih dahulu. Jadi cuma satu tujuan yang dilihat dengan repeat melihat historinya sebelumnya, di saham hari ini naik, kemarin naik, bagus kayaknya nih, beli deh. Tapi nggak taunya ya, kalau sekarang kan kita mungkin teman-teman juga udah banyak gampang belajar ya. Kalau dulu dibandingkan sekarang kan masih susah untuk belajar. Sekarang mah tinggal googling, mau belajar apapun ada. Iya. Iya. Jadi ketika rugi itu berarti harusnya ada pelajaran yang didapat loh ya. Betul. Betul sekali. Lalu kan udah berlanjut dari yang pertama kali, udah berjalan beberapa tahun, akhirnya sebagai praktisi di Bursa Efek Indonesia itu Mas Ilham tuh lebih cenderung ke trader atau investor sih? Kalau untuk saat ini dari beberapa tahun sebelumnya dua-duanya termasuk. Dua-duanya bagi ada manajemennya ya? Ya, karena kebetulan dari modal yang ada itu di manage. Ya, jadi ada sebagian porsi yang memang untuk beli saham-saham lalu diinvest. Oke. Nah, ada sebagian porsi yang memang ya, karena mungkin udah terbiasa, terus kita tahu lah di pasar modal itu kan ya, dunia tanpa batas untuk dapat profit. Ya, tapi bukan berarti tidak ada rugi di sana. Ya, tapi kerugian ini kan segala sesuatu halnya kita udah tahu berapa ruginya karena kita yang batasnya. Ya, jadi trading itu tetap ada. Oke. Ya. Kalau boleh tahu porsinya berapa sih? Invest mungkin dari dana seluruhannya, invest berapa persen, trade berapa persen? Kalau untuk saya pribadi karena saya ofensif ya. Jadi yang invest itu saya lebih sedikit. Agresif ya? Iya. Jadi yang trading itu porsi modalnya saya lebih besar. Oh iya. Kalau persennya nggak boleh tahu ya? Persennya 60% ke atas. 60% untuk trade? Untuk trading. Oh. Ya. Trade-nya lebih ke ODT, swing, mingguan atau bulanan atau gimana? Scalper sama ODT. Oh, scalper sama ODT. Yang penting cuan ambil ya. Yang penting cuan. Kalau di guru saham ada cuan kabur. Iya, kalau di komunitas guru saham juga gitu, Mas. Jadi kita ada
Tadi maaf baterai kameranya habis ya. Jadi kita ulang dikit lah. Iya. Flashback. Jadi kalau di grup guru saham itu, di keluarga guru saham itu ada istilah namanya YFC, yang penting cuan. Yang penting. Jadi kalau udah profit sih kita saranin buat pemula ya udah take profit aja gitu. Kalau dia belum paham mungkin dengan resisten atau support ya udah, kalau profit ya udahlah gitu. Tapi sambil belajar, kalau udah jago boleh mau take profit di mana ya silakan kan gitu. Oke, lihat catatan aja. Nah, kan Mas Ilham selain praktisi juga profesional di sebuah perusahaan sekuritas. Iya. Ada pengaruhnya nggak sih ketika trade sambil bekerja di sebuah perusahaan sekuritas, yang dimana sekuritas itu kan menjembatani antara investor dengan emiten. Nah, dari bedanya ada pengaruhnya nggak terhadap kalau kita sambil bekerja di sekuritas atau enggak gitu? Tapi kan kalau tadi kan Mas Ilham kan katanya kerja dulu baru trade ya. Tapi mungkin ya dari pengamatan Mas saja, bukannya. Bagaimana, ada pengaruhnya enggak? Maksudnya pengaruh di sekuritas kerja dengan Enggak. tradingnya. Iya, misalnya Terhambatnya atau dalam hal ini kemampuannya. Mungkin kan kalau di sekuritas kan karena lingkungannya memang pasar modal terus, mungkin lebih cepat. Misalnya orang situ udah jago-jago, kita bisa nanya juga. Jadi lingkungannya mendukung gitu atau gimana? Oke, sebenarnya tergantung ini maksudnya gini, tergantung kondisinya. Contoh misalnya ya mungkin informasi bisa lebih cepat, bisa lebih enggak juga. Ya, mungkin dalam artian bisa lebih cepat ya karena di sana lebih banyak orang ya di area perusahaan atau area kantornya. Terus yang memang semuanya sama, semuanya di saham. Jadi mungkin saya nggak baca berita, teman baca berita. Ya, atau saya nggak lagi pantau saham A, ada teman lagi pantau saham A. Nah, mungkin itu sisi positifnya kali ya. Tapi ada juga sisi negatifnya juga. Ya, dalam artian ya tadi, karena kan analisa itu belum tentu semua orang benar. Ya. Nah, bisa aja tuh sama-sama semua bahas A, dan mungkin mayoritas bahas A-nya, ini bagus nih, mau naik sahamnya misalnya begitu. Akhirnya yang tadinya kita udah analisa mungkin kayaknya ini belum oke nih, harus tunggu momen dulu. Akhirnya ke bawah untuk beli. Nah, itu bisa juga seperti itu. Makanya tadi saya bilang tergantung situasinya sih sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya walaupun nggak kerja di sebuah sekuritas pun ya nggak apa-apa ya. No problem. No problem ya, nggak ada hambatan. Jadi jangan, tetap apa yang ada aja dimanfaatkan informasi yang ada. Betul. Belajar pun dimanapun bisa ya, dari Pasti. YouTube Bersam atau dari mana aja lah ya. Atau dari Pak Ilham juga ada itu kan, ada komunitas ya Pak. Oh iya ada, Ya. betul sekali. Mungkin bisa bagi teman-teman yang belum tahu tentang komunitas Pak Ilham mungkin bisa Kebetulan saya juga salah satu founder komunitas. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bisa follow juga. Saya ada di komunitas Santai Profit. Ya, jadi kita sudah ada di Telegram juga, ada di Instagram, ada YouTube channelnya juga. Ya mungkin tidak jauh berbeda dengan Guru Saham. Kita sama-sama mengajak teman-teman atau rekan-rekan ini untuk tahu pasar modal ya. Nah, terus untuk bisa investasi juga. Tentunya investasi yang bisa membuat kita menghasilkan. Iya. Visi misinya sama ya Pak? Ya, betul sekali. Visi misinya sama. Juga ini ada nih beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagram Guru Saham yang minta tolong tanyain lah ke narasumber ya gitu ya. Jadi itu saya lihat, coba kita lihat pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan Mas Ilham, mungkin bisa dibantu dijawab. Kalau kita kejebak
investor pelaku pemula nyangkut di saham gorengan itu solusinya gimana? Oke, nyangkut saham gorengan. Sebenarnya nyangkut itu nggak harus saham gorengan. Iya, tapi dia hanya saham gorengan. Contoh hal kayak kejadian sekarang nih. Ya kita lihat blue chip pun yang LQ45 kategorinya pun ya pada turun. Jadi kalau rekan-rekan atau bapak ibu yang punya saham yang mungkin seminggu atau bahkan sebulan yang lalu, ya kita bisa lihat itu udah pasti minus. Gitu ya. Nah jadi kalau untuk nyangkut atau sudah terjebak di dalam saham apapun itu, dalam artian sudah dalam keadaan minus, ada baiknya kita wajib batasin stop loss. Ya. Kadang orang udah males karena udah terlalu besar minusnya, dan cuman punya harapan atau angan-angan palsu, ya nanti juga naik lagi gitu ya. Ya kalau memang naik, kalau ternyata nanti kegocap terus nyender nggak naik-naik, ya, yang disayangkan itu kan kita tidak pernah tahu kapan uang yang kita investasikan di saham tersebut kita butuhkan. Nah itulah gunanya kenapa kita wajib stop loss. Jadi baiknya ketika memang kita sudah sangkut, oke lah lupakan yang kemarin-kemarin kita nggak mau pemikiran adanya stop loss, tapi sekarang harus dipikirkan. Dengan keadaan sekarang, stop loss berikutnya adanya di mana? Nah kita batasi. Oke. Nah untuk selanjutnya tentang stop loss dan lebih teknikalnya bisa lihat di video-video berikutnya ya, tentang khusus untuk tutorial bisa di YouTube-nya Guru Saham, bisa di YouTube-nya KSP juga, terserah. Lalu yang kedua kita ada mungkin ngambil 3 aja. Nah yang kedua, cara mengetahui saham yang bakalan arah. Oke. Cara mengetahui saham yang bakal arah sebenarnya jarang sekali ya. Kalau orang dibilang bisa tahu saham itu arah atau tidak, gitu. Nah tapi saham-saham arah mungkin kita bisa lebih mudah mengidentifikasinya ketika saham-saham itu memang sudah ada kenaikan yang lebih tinggi mendekati ke area arahnya, gitu. Atau dalam artian kalau misalnya pakai teknik-teknik technical indikator, mungkin dari sisi volume yang tiba-tiba meningkat lebih besar dibandingkan rata-rata sebelumnya, gitu. Paling seperti itu. Oke. Lalu yang ketiga, nih ini bagus untuk pemula. Cara masuk harga kalau mau trade, masuknya kapan? Oke. Dan keluar, bisa nambahin dikit, keluarnya juga kapan? Oke. Trading ya? Iya, mungkin lebih ini kali ya. Ya ODT atau kalau mau swing pun cuma seminggu atau berapa, enggak. Iya, trader lah intinya, trading. Oke. Intinya posisinya itu ya ketika kita baru masuk untuk beli sebuah saham, ya jangan masuk ketika sahamnya sudah posisi tinggi. Ya, karena saham itu ada naik ada turun. Nah ketika naik pasti akan turun lagi. Nah mendingan kita tunggu. Ya, jadi kita nggak terburu-buru untuk masuk. Ibaratnya kita nggak ngejar layangan putus. Biarkan layangan itu jatuh dulu, kita ambil, baru kita pasang di tali kita. Dalam artian kita baru buy, lalu terbangkan. Gitu. Nah itu mau kita posisinya trading ataupun swing. Karena banyak orang kan seperti ini. Habis saya jual, sahamnya naik. Habis saya beli, sahamnya turun. Seakan-akan tahu. Ya padahal sebenarnya implementasi harga naik turun itu terlihat di pola chart. Ya di luar dari misalkan kita ada tambahan indikator apapun itu. Ya, karena masing-masing indikator punya rumusan statistik yang tersendiri masing-masing. Yang walaupun memang sudah punya 2 keluarga besar, momentum atau tren. Nah kita bisa perhatikan di sana. Jadi mungkin kalau dari simpelnya kita itu kalau di teknikal belinya itu ya ketika konfirmasi mantul support, mantul support, mantul support, reversal, atau rebound. Bedanya rebound sama reversal apa ya? Sama aja ya. Ada yang bilang kalau rebound kan dia paling ODT, mantul kayak rebound sehari doang. Kalau reversal itu perubahan tren. Belum tentu. Oh belum ya? Belum tentu. Jadi kalau reversal itu kan
yang tadinya sahamnya turun tiba-tiba naik. Tapi kalau Ribon bisa aja dia turun tadinya terus naik, sama aja, pembalikan intinya kan. Cuman kalau dia kita lihat jangka panjang atau enggak, tergantung time frame yang kita lihat. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi tadi beli ya, kalau jual berarti ya mendekati resisten ya. Kalau saya pribadi, Oke. Kalau kita konsepnya trading, Oke. yang penting ada cuan, selesai. Oh iya. Ya, jadi jangan nanti dulu, nggak ada istilah tuh. Jadi kalaupun kita mau pakai istilah nanti dulu, rasain yang udah kelihatan dulu. Ada contoh, kita udah beli 10 juta atau 10 lot. Harga sudah naik, posisi sudah ada potensial profit, ya never know ya. Waktu selanjutnya nih saham mau apa? Jadi kita rasain dulu tuh 50% atau maksimal 70% dari yang sudah ada realisasi cuannya. Ini yang trading, kita cuannya. Sisa 30% tidak apa, kita kawal. Nggak usah kita pikirin targetnya di mana. Karena dengan sisaan ini yang kita kawal itu malah bisa growth-nya lebih besar kalau memang saham itu terus naik kan. Gitu. Jadi mungkin kesimpulannya ada partial taking profit kan. Jadi enggak kalau udah profit langsung 100% ya gitu, ada partialnya gitu. Jadi kita juga ingin memaksimalkan profit juga ya. Betul. Ada trailing stop ya kalau orang bilang ya. Iya. Betul. Tapi intinya kalau mau cuan itu jangan kurang dari fee sekuritas. Oh ya pasti. Karena ada orang beli saham BBCA yang gede ininya harganya naik 1 tik dijual. Rugi. Udah habis sama fee ya. Ya paling enggak kita jual di 1%. Iya. Mau pakai sekuritas apapun itu udah nutup kita. Iya. Jadi buat pemula jangan lihat tiknya dulu. Kalau lihat dulu 1 tik itu berapa persen naiknya. Karena kan ada orang yang nyamakan gitu. Yang pemula biasanya. Iya. Jadi lihatnya persentasinya aja. Ya, persentase. Kalau di aplikasi Mirai udah ada kan? Sudah ada. Iya, jadi lebih gampang. Jadi udah selesai sih pertanyaan kita. Mungkin terakhir untuk penutupan, tips dari Pak Ilham, Mas Ilham untuk pemula banget yang baru buka account, mungkin dia injek 100 juta, apakah dipakai 100 jutanya semua atau gimana, biar nggak mengulangi kesalahan yang pendahulunya gitu, biar nggak ada yang jual rumah, jual kambing. Oke. Jadi tipsnya kalau untuk para pemula ya ada baiknya satu ya wajib belajar. Oke. Ya, wajib belajar karena di pasar modal ini ada analisanya. Walaupun memang analisa ini tidak semua prediksinya bisa 100% yang benar, tapi paling enggak kita akan punya fondasi. Lalu yang kedua, gunakan money management, itu wajib juga. Jadi kalau kita memang pemula, kita masuk 10 juta, entah itu 100 juta, jangan langsung dibelanjakan semua sahamnya. Ya, kita boleh parsial ini dalam artian gunakan uang tersebut jangan keseluruhan dulu, ya, tapi mungkin hanya sebagian, entah 20% dulu, 30% dulu, ya, sambil kita mencoba untuk belajar berjalan. Gitu. Lalu yang ketiga, ini yang penting juga tidak kalah menarik, psikologi. Ya, psikologinya kita harus bisa mengatur ritme psikologi diri kita, ya, karena ini psikologi ini sangat penting di dunia pasar modal, khususnya untuk growth porto kita. Karena kalau orang-orang yang serakah, ya udah pasti portonya suka babak belur. Karena yang tadinya mungkin dia sudah plus, dia berharap lebih, gitu, tanpa melihat adanya analisa lagi. Ya, tapi karena dia serakah cuma tahunya wah wajib plus nih, ini udah plus 10% mau langsung 20% nih. Nah, itu psikologi. Begitupun ya kita jangan punya rasa takut. Contoh kita baru beli, niat invest 1 tahun, ya hari ini market saya beli pagi, tutup sore minus 1%, saya udah tepuk jidat, udah tanya kiri kanan, ya itu salah juga. Ya itu terlalu takut, karena kan tadi niatnya untuk invest. Jadi segala sesuatunya harus punya trading plan. Mungkin itu dulu kalau untuk pemula. 3 hal tadi. Mungkin kalau saya juga mau ini
eh, mungkin kan itu teori ya tadi ya kan, Iya. kita dengerin teori ya, mungkin harus dirasakan sendiri ya, Iya, Mas. Jadi pasti. ya, jadi kayak kalau mulai itu mungkin bukan mungkin, harus menggunakan modal yang sedikit itu, mungkin dari, ya walaupun modal 100 juta bisa mulai dari 1 juta gitu, 1 juta coba 1 bulan ini untung atau enggak gitu ya, Pak. Iya. Ya intinya apapun caranya, trading plan-nya, indikatornya, tujuannya cuan ya. Betul. Jadi indikator dan lain-lain, teknik-teknik itu kadang, maksudnya gak ada yang salah, gak ada yang benar. Yang penting kalau cuan berarti ya Ya. cuan gitu ya. Oke, demikian bincang-bincang santai kita, dan saksikan di bincang-bincang santai berikutnya dengan narasumber-narasumber yang juga berpengalaman lainnya. Juga terima kasih ya Mas Ilham, Ya, sama-sama. ya, udah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan teman-teman lainnya. Semoga kita tambah cuan lagi ya. Amin. Oke, terima kasih. Dah.